Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehingga saya dapat membuat video kali ini. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan kali ini saya Muhammad Rayhan Maisa Putra, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen, akan menyembahkan video resume tentang materi PPAK. Yang pertama, kita membahas materi PPAK tentang DEMA. Apakah itu DEMA? DEMA sendiri yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa, yaitu merupakan organisasi intra kampus dalam lingkungan sekolah yang bertujuan sebagai pelaksana program dan mengordinasikan lajunya program tersebut. Adapun tugas-tugas, salah satunya melaksanakan program kerja yang telah dibuat dengan salah satu dari broker DEMA. Adapun fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang kedua, materi yaitu SEMA. Apakah SEMA? Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif dengan mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Adapun beberapa fungsi dari senat tersebut yaitu fungsi pertama advokasi, kedua legislasi, tiga pengawasan, dan keempat penganggaran. Yang salah satunya membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan ke pihak yang berkaitan. Selanjutnya tugas SEMA. Tugas SEMA sendiri yaitu berupa mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA, menjadi mitra dalam DEMA, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, wewenang SENA. SENA sendiri memiliki wewenang dalam UIN, yaitu membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk melaksanakan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil
Sidang SEMA mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA, turut adil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu UKM, unit kegiatan mahasiswa. UKM adalah organisasi di dalam Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Salah satunya yaitu UKM Menwa. UKM Menwa sendiri adalah salah satu organisasi yang bersejarah, juga mempunyai catatan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Menwa sendiri berdasar kepada Pancasila dan dasar pendirian Menwa sendiri. Resimen Wiracaktiyuda berdiri tanggal 17 November 1981 dari permakan pemimpin yang sakti dan tahan akan senjata segala bentuk rintangan. UKM bukan hanya UKM bela negara, namun juga mengasah prestasi dalam bidang masing-masing individu. Selanjutnya kita akan membahas UKM Pramuka. UKM Pramuka mesti kita tahu bahwa dalam setiap jenjang sekolah pasti diajarkan pramuka. Namun UKM Pramuka sendiri pada kampus pada dasarnya memang sama, namun selalu ada inovasi-inovasi yang selalu dikembangkan dalam setiap periode. Salah satunya yaitu mengenai proker perkemahan akhir tahun dilakukan tidak hanya berkemah, namun juga adanya bakti sosial. Berpramuka itu memang pilihan, bukan asal ikut-ikutan. Berpramuka itu menambah pengalaman, tapi bukan sekedar tepuk tangan. Selanjutnya kita akan membahas UKM PSGGB, yaitu salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Maliki Malang yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi paduan suara. Lanjut, UKM Mandala Tursina. UKM Mandala Tursina sendiri merupakan sebuah UKM yang bertajuk kepada kesenian dalam alam. Rekreasi adalah keperluan bagi UKM Mandala untuk melepas penat, tak lupa dengan bersosialisasi dengan melalui pengabdian maupun relawan masyarakat. Selanjutnya yaitu UKM Seni Religius. UKM Seni Religius adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang Islami, serta memiliki tujuan untuk membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, dinamis, kreatif, serta
serta inovatif. Oke, mungkin itu saja materi tentang UKM. Selanjutnya kita bahas materi yang saling berkaitan, yaitu materi tentang moderasi beragama dan kebangkitan nasional. Dalam era saat ini, kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan dalam digital. Harus ada dua arus besar, yaitu Sunni dan Syiah Islami. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apakah itu Islam moderasi? Yaitu Islam moderasi secara etimologi wasiat berarti jalan tengah, posisi tengah atau berkeadilan, dan secara terminologis pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika. Sedangkan dasar teologis Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa sih moderasi penting di Indonesia? Yang salah satunya yaitu untuk membentuk karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keabdian Islam dan harmoni antar pemeluk agama, serta historia Islam di Indonesia untuk mengingat perjuangan Islam di Indonesia dan membentuk karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Adanya bentuk ideologi bangsa dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Apa hubungannya dengan kebangkitan bangsa? Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika, despotisme dan hibrasi, dan masih banyak lagi macam-macam yang mengganggu agenda moderasi Islam. Bagi kita mahasiswa UIN Malang harus memiliki peran, yaitu yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi. Yang ketiga dan terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Mungkin itu saja materi-materi yang saya sampaikan pada kegiatan PPAK. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.